Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel saya. Sebetulnya video ini bukanlah video pertama yang berkonsep storytelling ya. Ini seharusnya video kesekian gitu loh. Tapi terpaksa saya upload terlebih dahulu, insya Allah, untuk memberikan sebuah pembelajaran ya buat kita semua ya. Jadi latar belakang saya adalah saya itu seorang pekerja mandiri yang juga sekaligus ingin menjadi seorang content creator ya di channel YouTube yang saya kelola ini. Hari ini seperti biasa saya melakukan visit keliling. Jadi saya memang pekerja mandiri yang setiap hari akrab dengan motor dan jalanan di kota Surabaya seperti itu. Kali ini di bulan-bulan Juni ini banyak sekali pembangunan proyek yang dilakukan oleh kota Surabaya sehingga jalanan menjadi licin karena ada beberapa pasir ya yang ada di jalanan atau di aspal seperti itu. Nah, hari ini saya itu hampir saja dalam tanda kutip kecelakaan atau bertabrakan dengan motor yang dikendari oleh anak kecil, dan itu adalah seorang anak perempuan. Kalau saya pikir sih usianya ya sekitar mungkin kelas 1 atau kelas 2 SMP seperti itu, atau bahkan mungkin kelas 6 SD mungkin gitu loh. Paling kecil sih itu kelas 6 SD. Nah, di sini saya ingin mengatakan bahwa orang tua yang sayang pada anak, monggo kalau misalnya mau membelikan motor listrik atau sepeda listrik atau bahkan sepeda motor yang bisa dikendarai oleh anak kecil seperti itu. Saya sendiri itu untuk menunjang aktivitas saya dalam bekerja, saya menggunakan motor jenis skuter yang bongsor ya. Sekarang banyaklah di jalanan dengan karakter tertentu seperti itu. Otomatis jika anak kecil tadi itu menggunakan motor yang kecil, saya tidak mau menyebut jenisnya ya, mungkin teman-teman di sini bisa menggambarkan sendiri. Anak kecil itu menggunakan motor yang jenis skuter yang kecil. Ini motor ya, bukan motor listrik, motor. Dan saya menggunakan skuter yang bongsor seperti itu, yang 155 cc. Saya harus berjalan. Nah, tadi itu kejadiannya adalah ketika saya memasuki, jadi memang kejadiannya bukan di jalan utama, tetapi ada jalan masuk gang atau jalan perkampungan seperti itu ya. Saya tahu bahwa anak kecil ini tadi itu berjalan di depan saya. Kebetulan saya itu berjalan ya sekitar 35 sampai 40 km per jam. Ya, itu pelan sebetulnya. Pelan, dan saya tahu ada anak kecil di depan saya yang berjalan menggunakan motor juga. Nah, di depan itu ada pertigaan. Pertigaan itu ada yang lurus dan bercabang itu ke arah kiri seperti itu. Nah, saya kaget. Tiba-tiba tadi itu kan anak kecil itu masuk ke arah kiri, lalu tiba-tiba berbelok arah, lalu tiba-tiba lurus. Dan itu di depan itu saya udah tahu bahwa itu ada ceceran pasir yang ada di tepian aspal seperti itu. Saya dengan seketika ngerem mendadak dan alhamdulillah saya nggak sampai terjatuh gitu loh. Dan saya cukup kaget, dan karena menahan motor yang bobotnya cukup lumayan, itu kaki saya ya sedikit terkilir seperti itu. Jadi pesan saya kepada orang tua, silakan monggo jika ingin memberikan anaknya motor, melatih anaknya mulai kecil itu motor jenis apapun, monggo. Tapi tolong diajari juga masalah tanggung jawab ketika ada di jalanan seperti itu. Jadi supaya imbang lah, karena di jalan itu kesadaran
berkendara itu sangat wajib untuk menjaga keselamatan diri sendiri dan juga keselamatan orang yang ada di sekitarnya itu. Nah, kalau tadi itu kejadiannya adalah katakanlah saya tidak sempat ngerem gitu ya, terjadi tabrakan, anak kecil itu pasti akan terjatuh. Nah, kita semua akan tahu siapa yang akan disalahkan. Motor besar, motor saya motor besar 155 cc, saya juga seorang laki-laki, di situ anak perempuan dengan motor yang kecil, dan ketika itu terjadi tabrakan, orang-orang pasti akan menyalahkan saya terlebih dahulu. Itu pasti, karena apa ya, dibilang mungkin saya udah dewasa, mungkin ya seperti itu. Alhamdulillahnya tidak terjadi apa-apa, hanya saya kaget, saya ngerem mendadak dan motor saya sempat goser-goser lah belakangnya seperti itu. Jikalau itu yang di belakang anak kecil itu bukan motor, katakanlah mobil aja, dan gak sempat ngerem mendadak mobil, maka juga fatal akibatnya. Belum lagi kalau itu kendaraan lebih besar, mungkin bis atau mungkin truk, ngeri banget. Jadi pesan saya kepada orang tua, jangan hanya mengajari anaknya untuk mengendarai motor, tapi juga ajari tentang tanggung jawab di jalanan seperti itu. Walaupun saya sebetulnya nggak setuju ya, anak kecil yang masih usia di bawah 17 tahun itu sudah naik kendaraan dan ada di jalan, walaupun itu bukan jalan utama, tapi juga itu cabangnya dari jalan utama itu belok ke kiri, jadi sudah sub dari jalan utama seperti itu. Kalau saya bilang wanti-wanti untuk semuanya, hati-hati berkendara, jaga konsentrasi, dan miliki tanggung jawab di jalanan. Itu aja video kali ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.